Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Ini setiap kali saya bersama dengan Prof. Awalil itu ngomongin soal utang, kemudian banyak orang yang mengerutkan kening dan bahkan ada yang coba-coba menyebutnya itu sebagai hoax begitu ya. Saya lihat itu Kominfo menyebut utang yang 12.657 triliun itu disebutnya hoax walaupun tidak langsung mengacu pada channel ini Hersubono Point yang waktu itu menampilkan ahli fiskal dari Bright Institute yang disebutnya sebagai hoax, bukan, tapi ada fotonya di situ. Jadi ini kena dampaknya juga. Tapi jadi pertanyaan, apakah mungkin kita itu hidup tanpa hutang? Itu pertanyaan yang saya kira juga menarik dan kemudian di satu sisi tentu mengapa kemudian ada negara yang juga terjerembab pada utang itu menurut saya itu diskusi yang cukup menarik dan itu bisa jadi semacam negara juga para pengambil keputusan juga berpikir tentang bagaimana sebenarnya mengelola negara itu. Saya ajak Anda kembali bergabung dengan Awalil Rizky. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullah, Mas Hersu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak kapok kan dibilang bahwa Ya, konten Anda tuh hoax soal utang salah utang bagus. tersembunyi itu. Karena niat saya sendiri kan agar hal-hal semacam ini menjadi diskusi terbuka. Ya, Mm-mm. kalau memang bisa dibuktikan kita keliru, ya kita berdiskusi kan. Tapi Ya. sejauh ini sampai direkam lagi oleh Mas Hersu ini, Mm-mm. saya masih yakin yang saya utarakan itu berdasar data dari pemerintah sendiri. Mm-mm, mm-mm. Itu, Mas. Ya, oke. Jadi terbuka untuk artinya kalau memang jangan cepat-cepat beri stempel hoax gitu ya. Ayo lihat kita diskusi duduk bareng buktikan siapa yang ya apakah data yang disampaikan itu hoax atau tidak kan gitu. Siap terbuka untuk itu ya. Siap, siap sekali. Hmm. Oke. Mungkin perlu di-refresh itu nanti, Mas, Ya, siap. biar di Oke. yang tayang sumbernya. Ya, oke. Mari kita ngomongin yang tadi pertanyaan saya itu karena ternyata ini yang lagi rame juga. Walaupun Pak Jokowi ini sudah akan mengakhiri masa jabatannya, tapi masih nambah hutang terus. Setidaknya pada bulan Mei sampai Juni aja sudah ada tambahan hutang tuh 91 triliun, Ya, 91,80 betul. triliun, tepatnya kan begitu ya. Ya, Dan itu masih betul akan ya. dan ini masih waktu berjalan. Pak Jokowi masih mondar-mandir ke IKN terus dan itu kan juga butuh biaya juga dan pasti dari APBN kan gitu. Nah, tapi pertanyaannya kemudian saya kan penasaran tuh, Prof. Awalil, apa mungkin nggak ya negara itu tidak punya utang? Saya buka ternyata banyak negara yang tidak, ya ada lebih dari 10 itu kan banyak yang tidak punya utang dan Ya, diantaranya negara tetangga kita sendiri, Singapura, Brunei itu nggak, dia nggak punya utang dan dikenal sebagai negara kaya. Kalau kita mengacu yang lain, sebenarnya Swiss dan Norwegia juga nggak punya utang. Ada negara-negara kecil seperti Makau dan sebagainya yang jadi judi aja bisa kaya kaya raya begitu. Oke, mari kita bicarakan tentang utang itu dengan semangat kita untuk lihat apakah mungkin Indonesia itu lepas dari jerat utang. Nah, itu pertanyaannya. ya, siap. Sebelum ke pertanyaan itu, mungkin ada baiknya kita ringkaskan kembali pembicaraan kita di dua Mhm. podcast sebelumnya. Ya. Yang pertama, kita memperoleh informasi tentang posisi utang, sisa Mhm. utang ya bahasa Ya. sehari-harinya Mhm. itu, dari Kementerian Keuangan. Mhm. Media massa menyebarluaskannya, para ekonom pun bersumber dari data itu. Mhm. Nah, saya sudah katakan bahwa sumbernya adalah dokumen APBN kita. APBN Mhm. kita itu ada rilis ada jumpa pers dari menteri, disorot tuh, diberitakan. Ada dokumennya nanti 1-2 hari kemudian Mhm. diunggah oleh Kementerian Keuangan. Nah, yang terakhir yang tadi dikutip oleh Mas Hersu adalah diutarakan beberapa hari yang lalu untuk kondisi akhir Juni. Jadi APBN Ya. kitanya edisi Juli, tapi Mhm. datanya sampai 30 Juni. Betul. Nah, Mhm. jadi nilainya itu 8.444, berapa, jadi Yes. Mhm. 8.445 triliun. Mhm. Nah, Mhm. kan begitu. Mhm. Tetapi kita harus ingat, ini belum berakhir tahun 2024. Betul. Jadi kita Mhm. juga bisa mengestimasi akhir tahun nanti berapa. Saya kan sudah sampaikan, estimasi saya adalah 8.850 triliun di Mhm. akhir tahun nanti. Itu Tahun ya. satu. Ya. Nah, apa Masih ada definisi yang Juli, dipakai? Agustus, September ya. September sampai Masih Oktober. 6 bulan, masih 6 bulan. Jadi Oh, baru akhir separuh tuh. tahun. Akhir tahun ya Akhir dihitung. Oh, tahun. ya, ya. Jadi masih. Hmm. Nah, apa pengertiannya? Pengertian yang disodorkan oleh APBN kita itu hanya mencakup 2 jenis utang pemerintah. Yang Yes. disebut dengan surat berharga atau surat Mhm. utang. Itu Mhm. berarti utang melalui surat.
Yang kedua adalah pinjaman. Pinjaman itu pasti ada perjanjiannya kepada Hmm. para pihak, terutama Hmm. luar negeri. Nah, Hmm. ternyata pemerintah itu punya utang lain selain dua macam itu. Ada Hmm. utang-utang ya, kalau bahasa kita keluarga pretelan lah ya. Hmm. Ya rinci-rinci kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Hmm. Nah, itu misalnya ada utang kepada pihak ketiga, ada utang bunga, ada utang subsidi, ada utang perhitungan pihak ketiga. Perhitungan pihak ketiga itu maksudnya ada orang kelebihan Hmm. bayar pajak, atau ada beberapa tagihan yang sudah harus dibayar tapi hitungannya masih biru. Nah, itu ada hitungannya oleh pemerintah Oke. sendiri. Hmm. Selisihnya tidak main-main. Kalau pakai definisi pertama itu tadi 8.445 triliun. Definisi kedua kita belum punya datanya, karena data untuk definisi yang menambahkan Hmm. utang-utang selain kedua jenis tadi Hmm. adanya untuk kondisi 31 Desember. Nah, Hmm. kita rujuk yang akhir tahun lalu. Hmm. Jumlahnya 9.367. Sementara kalau pakai definisi yang tadi 8.145, selisihnya kan 1.370-an. Ya Hmm. berarti kalau kita pakai selisih itu sekarang ya berarti kan berapa itu? 10.000 sekarang berarti kan? Nah, Hmm. itu definisi kedua. Jadi, nah definisi kedua inilah yang sebenarnya cenderung dipakai oleh lembaga-lembaga internasional untuk membandingkan antar negara, Hmm. Mas Hersu. Ya, iya, Nah, iya. saya sudah kirim nanti bahwa salah satunya adalah Bank Dunia. Bank Dunia itu punya laman. Hmm. Kita bisa mencari indikator di sana. Lalu salah satunya adalah Central Debt ya. Jadi utang pemerintah pusat, ya, Central Government Debt, utang pemerintah Ya. pusat. Tiap Hmm. negara yang Hmm. ada lebih dari 100 negara datanya. Nah, Hmm. kita lihat Indonesia. Pertama kita lihat definisinya dulu ya toh. Definisinya Bank Dunia di indikator itu apa? Definisinya ya seperti yang definisi kedua, ya seluruh kewajiban pemerintah, Hmm. ya seluruh utang pemerintah. Nah, kita juga melihat di situ Indonesia dicantumkan berapa, sayangnya dia belum update, baru sampai 2022. Tapi kan kita bisa membandingkan yang 21, 20 dengan data yang versi kedua tadi. Hmm. Jadi benar, saya meyakini bahwa versi yang dipakai itu versi kedua. Maka rasio utang pun jadi beda nih. Ya, ya. Umpama pakai versi yang pertama itu 39%, pakai Hmm. definisi kedua ini mencapai 45%. Nanti Hmm. ditayang itu anunya dari Hmm. situs Bank Dunia. Itu Hmm. kedua ya. Tapi Hmm. sampai situ kayaknya kita belum dituduh hoax itu. Yang dituduh hoax ketika kita memasukkan, Hmm. maaf saya jelaskan dulu, definisi kedua itu mencakup definisi pertama. Jadi maksudnya di Hmm. dalam definisi kedua sudah termasuk yang pertama. Nah, itu Hmm. selisih kan. Hmm. Lalu ada definisi ketiga. Yang ini memang bisa saja diperdebatkan bahwa lalu ditambahkan dengan apa yang disebut kewajiban jangka panjang program pensiun. Hmm. Ya. Nah, yang nilainya 3.120 triliun per 31 Desember lalu. Kalau sekarang ya belum ada datanya lagi. Nah, Hmm. dari mana saya tahu itu? Diberitahu pemerintah sendiri melalui laporan keuangan pemerintah pusat. Lalu Hmm. apakah itu termasuk utang? Hmm. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang masih berlaku sekarang, Hmm. tidak diakui dalam neraca. Hmm. Neraca tadi yang definisi kedua, Hmm. tetapi dijelaskan dalam catatan laporan keuangan sebagai kewajiban. Ini mungkin buat para pembelajar ekonomi yang belum terlalu fokus di bidang ini agak apa ya, agak sedikit mengganggu. Tapi biar paham, ada kewajiban yang secara aturan akuntansi tidak ditaruh di neraca, tapi dijelaskan itu ada. Ya, dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa utang kita tuh ya yang antara lain mungkin sebagian bisa dibayar, sebagian tidak perlu dibayar, kayak kayak gitulah, gampang. Nah, yang lebih penting aturan pokoknya adalah dia baru estimasi. Karena misal pensiun itu kan orangnya kalau dia cepat meninggal, kita tidak menolak cepat meninggal kan berarti kewajibannya segera berhenti gitu loh. Jadi maka tetapi ada ilmunya dan secara konsep disebut aktuaria. Dan itu dihitung pemerintah sendiri. Oke ya. Nah, lalu bagaimana dengan negara lain? Sebagian negara mencantumkan, sebagian lagi memberi catatan seperti Indonesia. Tapi sebagian besar negara yang tidak mencantumkan berbeda dengan kita kebijakan tentang pensiun ASN-nya. Sebenarnya kan ketika kita bekerja, siapapun bekerja sebagai ASN, TNI, dan Polri, itu kan dipotong tuh, Mas Hersu, untuk pensiun dan tunjangan hari tua dia. Ya, ya, ya. Nah, dipotong pemerintah. Nah, Hmm. di banyak negara dipotong, bahkan perusahaan-perusahaan besar pasti melakukan. Hmm. Itu lalu diserahkan kepada dana pensiun untuk dikelola. Jadi nggak dikelola lagi oleh si
perusahaan atau negara Ya, tersebut. ya, ya, ya. Nanti kewajiban bulanan di masa mendatang kalau dia sudah tidak bekerja lagi oleh dana pensiun itu. Mhm. Gitu kira-kira ya. Nah, tetapi yang terjadi di Indonesia ini apa namanya tidak terlalu tegas, bukan tidak terlalu tegas. Pemerintah pakai duitnya, tapi hanya sebagian diserahkan ke Dapen dana pensiun ya. Ya, Jadi oke. ya dana pensiun yang dipakai oleh pemerintah itu namanya Taspen dan Asabri, kan Mhm, begitu. mhm, Nah mhm, kalau misalnya dia perusahaan swasta besar, itu dia tinggal milih satu Dapen. Kebanyakan perusahaan yang tertib itu dia serahkan seluruhnya. Jadi dia tidak mhm, lagi berurusan dengan mhm, bayar membayar kepada mantan mhm, pegawainya. Itu nah, Indonesia mhm, tidak, hanya menyisihkan sebagian mhm, sehingga eh, dia hanya dibayar oleh Dapen itu untuk pada saat awal, ya semacam pesangon ya mhm, sebutannya THT itu. mhm, Tetapi yang selanjutnya, nah maka jadi kewajiban kan, alasan tidak dimasukkan ke neraca karena ini masih estimasi kan, orangnya bisa meninggal, bisa mhm, istrinya cepat meninggal, jadi apa kayak begitu. mhm, Tetapi tidak, tetap ada negara yang tidak memasukkan di dalam kewajibannya karena full dibayarkan ketika dia aktif. mhm, Kita mhm, tidak. mhm. Nah, mungkin kalau mau fair yang 3.120 itu diparo, tapi karena kita tidak dapat dokumennya kan tidak bisa ngitung Iya, iya. yang berapa yang diserahkan. Nah, saya menghitung, yaitu artinya kalau kita ambil dulu seluruhnya 3.120, maka ditambahkan dengan 9.357 tadi keluar angka 12.000. Nah, itu 31 Desember. Bagaimana kita bisa dituduh hoax ya? Oh, datanya data pemerintah. Mhm, Kalaupun ada perdebatan apakah seluruhnya 3.120 itu dicantumkan di neraca dan mhm. seterusnya, Mas. Itu klarifikasi. Tapi baik, kita coba saja dulu. Umpama nih kita menganalisisnya hanya berdasarkan utang definisi pemerintah saja. Oke. Sekalipun kita tetap harus ingat kalau Mhm. itu saja susah, kalau pakai definisi 2 dan 3 jadi sangat susah. Kan Iya, iya, begitu. iya, 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 iya. Nah, sebelum sampai ke situ, itu kan kita selalu mendengar yang namanya aman itu umumnya oleh pemerintah selalu dikaitkan dengan produk domestik bruto, Betul. ya kan? Yang 39%, padahal Mhm. batasnya aman itu 60%. Saya 60%, ingin ya. tegaskan berulang kali, itu bukan batas aman, Mas Ersu. Itu Mhm, batas di Undang-Undang Keuangan mhm, nomor 17 tahun 2003 di mhm, pasal 12 penjelasannya, penjelasan loh mhm, bahwa itu batas yang tidak boleh dilampaui. Kan nggak sama mhm, mhm, batas yang boleh dilampaui dengan aman itu. Karena buktinya di tahun krisis ekonomi. Di tahun 96, 97 itu belum 60, masih 37%. mhm, Baru di atas 60, 98 setelah terjadinya krisis. Kalau undang-undang itu bermaksud memberikan warning, batasan, itu maksudnya ya menuju ke sana sudah hati-hati. Ya. mhm, Nah, tetapi kalau pakai definisi tadi yang kedua udah 45. mhm. Kalau mau pakai definisi yang ketiga 60,12%. Nah, gitu ya. Ya. Tetapi baik, itu satu hal. Yang penting pemerintah jarang membicarakan tentang debt service ratio, beban pembayaran utang. Mhm. Kadang diomongkan, tapi tidak sesering rasio utang atas PDB. Iya, betul. Padahal yang paling menentukan kondisi utang itu aman atau tidak aman, itu sebenarnya adalah beban pembayaran utang. Bayaran Beban utang. itu Mhm. cicilan pokok atau pelunasan plus bunga. Dua Bunga, macam ya. kan? Mhm. Berapa? Dan tidak dikaitkan dengan PDB sebenarnya. Karena PDB itu adalah pendapatan seluruh komponen negara. Betul. Memang Mhm, secara nalar kalau komponen pendapatan seluruh negara itu naik, pemerintah akan naik karena orang bayar pajak kan begitu. mhm, Itu mhm. logikanya. Ya, ya. Tetapi tetap saja untuk keperluan analisis mestinya yang dipakai adalah pendapatan negara. Maka lalu kita membandingkan antara beban pokok utang dibandingkan dengan pendapatan sudah mencapai 40%. Jadi Mhm. sederhananya dalam setahun cicilan utang plus bunganya itu sudah 40% dari PDB. pendapatan. Mhm, Dengan demikian, mhm, dan ada ukuran di break practices internasional, itu angka-angka yang lazim diakui, ada yang mengakui 20, ada yang mengakui 25. mhm, Kedua-duanya kita mau lembaga internasional manapun, yang 30 jarang mengakui, mhm, 20 ini 40 sudah. mhm. Nah, kurang lebih begitu. Nah, tetapi mari Ya. kita bicarakannya dengan lebih dingin ya. Mhm, Artinya apa? Artinya kalau ada ide kita menuju
tidak punya utang. Nah, kan ke situ tadi arahnya. Ya, ya, ya. Ya, tidak punya utang, atau mungkin saya Mungkin tidak nggak gitu pertanyaannya. Pertanyaannya orang. mungkin, oke. Nanti kita kembali ke rasio ini. Tapi Mm, ke rasio ini penyebab tidak mungkinnya ini. mm, Tetapi mari kita bicara dulu bahwa secara umum di semua textbook ekonomi pembangunan dan juga praktek pengelolaan negara itu ya. umumnya berutang. Mm, Nah, ada yang berutangnya banyak, ada yang sedikit, kan begitu. ya, Jadi ya. nggak bisa juga argumen semua orang punya utang. Karena begini, ada jenis utang yang tidak bisa dihindari, utang jangka pendek. Jadi ibaratnya Mas Hersu pergi ke pasar, kebetulan di situ tidak menerima kiris, tidak menerima kartu. Mas Mm, Hersu nggak punya uang cash, kan ada utang gitu. Tapi ini lebih rumit dari itu. Jadi ada tagihan yang sudah masuk belum dilunasi. Jadi kalau berdasarkan itu, sebenarnya yang disebut Mas Hersu tadi pun kalau utang lancar namanya, utang kurang dari setahun itu rata-rata semua punya. Cash flow namanya, arus kas. Tetapi kalau misalnya utang itu dalam arti yang lebih luas tadi, memang mayoritas menganggap mayoritas negara berutang. Hanya ada argumen sering. Kalau argumen untuk negara yang berkembang, dulu kan disebut negara berkembang, negara dunia ketiga kemudian, itu kalau dia tidak mau berutang, dia kesulitan, Mas. Itu argumen teoritisnya yang kita makan, yang ekonom kita pakai, pemerintah pakai. Ya, nanti kapan-kapan kita diskusi ini bahwa kalau Mas Hersu ini sebagai keluarga ini sangat biasa, tapi ingin menjadi keluarga makmur, tidak cukup dengan pendapatannya sendiri. Karena pendapatan dan belanja Mas Hersu itu tidak bisa lagi untuk investasi. Karena untuk menambah hasil, Mas Hersu harus investasi. Jadi kekurangan itu dianggap dengan berutang. Itu argumen teknisnya. Argumen teknisnya negara belum berkembang ini, belum maju ini, perlu tambahan modal untuk meningkatkan pendapatannya, produksi domestik brutonya. Karena itu hanya bisa dengan berutang. Nah, itu dimakan. Cuma kita memiliki bukti empirik. Nyaris tidak ada satu negara pun yang menjadi maju karena berutang, Mas Hersu. Nggak ada contohnya. Nah, ada, itu Jepang utangnya banyak, Amerika utangnya banyak, banyak negara kan. Nah, kalau ditarik historisnya, mereka itu kaya dulu baru utangnya banyak, Mas Hersu. Masuk nggak ini Beda ya. argumen ini? Iya, iya. Nah, Kaya jadi dulu dia baru karena utangnya banyak utangnya gitu. banyak, Cina pun sekarang utangnya banyak, tapi dia Nah, udah kaya. Jadi mm, karena dia kaya, dia perlu investasi lebih banyak lagi, orang juga percaya ngutangin. Nah, ini contoh negara yang dari negara miskin atau negara biasa mm. menjadi kaya karena berutang. Itu tidak ada, Mas Herzu. Oke. Nah, jadi kita pertanyaan Mas itu saya perbanyak, bukan soal ada nggak negara yang tidak berutang. Nanti ada alasan dia sudah kaya. Mm, Saya malah balik, memang apa perlu berutang mm, untuk menjadi negara maju? mm, Nah, itu hanya ada di buku-buku, mm, di ajaran, di prakteknya nggak ada. Di mm, prakteknya ya, kalaupun utang itu tidak membebani karena bisa dimanage, tidak juga membuat dia menjadi negara maju. mm. Gitu loh. Nah, Oke. umumnya bukan. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi, nyaris tidak ada kaitannya suatu negara menjadi maju Mm, karena dana utang. Nah, itu dulu. Nah, ya. sekarang kondisi kita saat ini, kita kan nggak bisa nih, yang siapapun presidennya, Mm, ya bahkan Soeharto, kita utang itu kan terus menerus itu. mm, Karena ya tidak, kalau kita mau tidak bayar utang ngemplang itu cerita panjang lagi. Anggap aja kita sudah mengalami posisi seperti sekarang. Utang sudah 8.445 triliun, mau 8.850. Pendapatan kita di tahun 2024 ini rencananya ditarikkan hanya 2.800 Oke. triliun, Mas. Ya, ya. Ah, kan gitu. Mm, Terus kalau kita bayar bunganya 497 triliun, mm. cicilannya di kisaran 650 triliun. Berarti bunga tambah cicilan Satu. 650 tambah 500, 1.150 triliun. Mm, Kalaupun ada praktek-praktek pengiritan segala macam, tetap akan keluar 1.100 mm. triliun. Ya. Nah, seandainya pandangan-pandangan yang agak radikal, terutama yang apa itu komen di kita ini, Oh, gitu sih. bisa, nggak apa-apa. Ini kita angkat Nah, tidak sebagai sentimentalnya, tapi ah, mm, sebagai pikirannya bahwa harusnya kita jangan ngutang lagi. Oke, mm, kalau kita tidak mengutang lagi, berarti kan 2.800 triliun tadi ya. harus tersisa berapa? Ya Mm, nggak? mm, Nah, masalahnya itu kita cukup aja belanja 2.800 juga. Nanti mm. dulu. Itu cukup untuk belanja tahun ini saja. Lu cicilan utangnya bagaimana?
Nah, gitu. Bunganya bagaimana? Nah, kurang lebih begitu ya. Maka belanjanya direncanakan pemerintah itu 3.400 Mas ini. Jadi Belanja ya. bertambah ini setelah berjalan 6 Ya, bulan. ya. Sebelumnya hanya 3.300 kurang sedikit. Nggak tahu pemerintah mestinya disetujui DPR karena saya tidak pernah mendengar DPR tidak menyetujui rencana pemerintah yang begini. Ditambahi Mas. Jadi kita rencananya belanja 3.400, pendapatan 2.800 kan Ya. kurang. Udah itu Nah, aja tanpa bayar cicilan dan bunga bunga utang aja udah defisit. bunga masuk Mas, bunga masuk, tapi Bunga cicilan masuk. nggak masuk. Nah, Oke ini ya. memang agak sedikit rumit Bisa ngitungnya. reschedule Nah, itu ya, gitu ya, reschedule. tapi yang penting tuh begini, kita harus pemirsa ini nanti suatu saat kita akan podcast tentang ini. Lihat dulu yang ditambah itu apa sih belanja? Ini tambahan setelah berjalan loh. Nah, saya sudah perhatikan tadi, yang ditambahi paling besar itu 3 Mas, Kementerian PUPR. Ya. Nah kan masuk tadi maunya Mas Hersio tadi. Jadi infrastruktur mau tetap digenjot nih. Yang kedua, ini menarik, yang bertambah banyak itu adalah Kementerian Pertahanan. Berarti alutsista ya terutama. Yang ketiga ini yang paling menarik, yang ditambah itu Polri. Nah, pada saat bersamaan kebijakannya akan sedikit mengurangi. Yang dikurangi paling besar itu salah satunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini mungkin kalau diangkat jadi rame nih. Kemendikbud dikurangi, polisi ditambahi, kurang lebih kalau mau kasar begitu. Saya ingin menyampaikan itu. Nah, lalu dengan cara demikian kita kembali ke pokok soal. Seandainya kita berandai-andai ya, kita tidak ingin mengutang lagi. Karena syaratnya utang kita lunas itu kan tidak utang baru lagi. Utang lama pelan-pelan dilunasi kan begitu. Kalau mau kita nggak berutang atau jangan ekstrim lah, utangnya terkendali. Nah maka persoalannya di tahun ini saja kita mau belanja 3.400, ya toh pendapatan 2.800, cicilan utang 650 triliun. Nah maka kalau mencoba menurunkan 2.800 tadi, maka terpotonglah banyak hal. Kira-kira itu gaji pegawai harus dipotong, Mas. Kemudian bansos mungkin nyaris ditiadakan, subsidi nyaris ditiadakan. Itu mungkin bisa, Mas. Tapi secara praktik kan tidak mungkin. Secara praktik saat ini. Jadi kira-kira saya ingin menyatakan dengan kondisi saat ini, kalau kita menginginkan Indonesia tidak memiliki utang atau sekurang-kurangnya memiliki utang yang menurun. Ini kan kita tambah nih. Jadi sisa utang itu kan kalau bisa menurun. Saya nggak terlalu ekstrim, Mas. Jadi saya punya, udah berkali-kali kita bicara antar para yang relatif pengamat ini, kita bisa buat skenario yang penting tidak bertambah. Jadi stuck aja. Jadi utang baru itu hanya sebesar utang menyicil. Berarti kan dia, ini anggap aja 8.000. Nah, kalau sudah kita kuat, nanti baru terus saja flat. Nanti setelah itu baru setelah 5-6 tahun dikurangi. Logika itu masih bisa dipakai. Tapi apa? Persoalannya pemerintah kan tidak mau. Udah jelas-jelas itu yang dibutuhkan pertama adalah sense of crisis. Pemerintah mau nggak mengakui bahwa kita ini bisa bermasalah dengan utang ini, dengan beban utang ini. Baru ada solusi. Ini bukan, enggak. Selain bilang aman, belanja itu, betul tadi para komentator tadi, belanjanya harus lebih efektif, lebih efisien. Nah, tetapi yang dilakukan pemerintah justru menambahi belanja-belanja tertentu. Nah, pendapatan lalu, kan ada 2 cara tuh kalau kita mau defisit berkurang ya, core-nya berkurang. 1, naikin pendapatan. 2, menekan belanja. Ini menekan belanja tidak dilakukan, menaikin pendapatan, pemerintah kesulitan. Kan sudah berkali-kali kita katakan, kalau menaikkan pendapatan dengan meningkatkan pajak kepada semua pihak, termasuk yang kecil, pelaku UMKM atau rakyat, atau apapun jenisnya, kita sudah bilang macam-macam kan kendaraan bermotor, maka perekonomian itu bisa tidak berkembang sebagaimana harapan. Karena kan kalau uang masyarakat berkurang, dia mengurangi konsumsi. Kalau uang perusahaan banyak, usaha UMKM ya, dipajaki, dia kemampuan berinvestasinya berkurang. Maka ini bisa jadi pukulan balik. Tahun pertama, tahun kedua dia sukses, tahun berikutnya bisa lumpuh kita akibat proses itu. Karena itu diperlukan cara yang lebih hati-hati, spesifik. Tapi pertamanya harus dipenuhi dulu.
Mau nggak pemerintah menyadari bahwa ini harus di-manage ulang, dikelola ulang utang. Mengelola ulang utang berarti mengelola utang belanja dan mengelola utang pendapatan. Ya. Dengan cara itu pun kemungkinan besar kita butuh sekitar ya 10-20 tahun untuk membuat utang turun, bukan hilang loh Mas. Nah, tapi ketika utangnya flat lalu turun, PDB-nya naik, maka rasio atas PDB itu bisa di kisaran 20%. Dengan pendapatan, dia bisa di kisaran yang masuk akal, 15-20%, bukan 40%. Sebenarnya hanya seperti itu. Secara omong-omongan begini, tidak memerlukan ilmu tinggi-tinggi, Mas Hersu. Ya, kalau Mas Hersu, mohon maaf, saya suka menyontohkan Mas Hersu, kesulitan utang, ya toh, kesulitan beban utang, maka jangan nambah utang lagi. Kan begitu, atau jangan nambah banyak-banyak. Kalau kemudian Mas Hersu harus mengendalikan belanjanya, lalu mengupayakan kenaikan pendapatannya. Nah, saya agak kasar sedikit kali ini, bahwa menurut saya kondisi keuangan pemerintah itu persis seperti yang ramai di media ini, yang orang terjerat pinjol, Mas. Pinjol, atau pinjol lah yang paling gampang. Ya orang itu masih punya pendapatan, tapi kan tertatih-tatih bayaran kepada pinjolnya. Orang itu mungkin masih punya rumah, punya motor, ya toh, aset namanya. Tapi kan terancam aset itu kalau dia tidak mampu menahan. Sama pemerintah, pemerintah ini punya aset. Tapi aset ini terancam. Bisa saja perusahaan satu-satu BUMN di masa mendatang ya, bukan setahun dua ini dijual. Pendapatan pemerintah naiknya biasa, naik Mas, tapi biasa. Lebih cepat naiknya utang. Ya kan? Nah, dengan cara-cara seperti itu, sebenarnya masih ada peluang. Tapi betul-betul butuh political will. Kira-kira begitu. Ya, oke. Kan ini kemarin Pak Prabowo malah nyatakan dia sampai taruhan gitu dengan seorang menteri dari negara sahabat gitu, yang dia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 8%, bisa dipacu tumbuh 8%. Sementara si menteri sahabat ini nggak percaya karena dia juga pasti punya hitung-hitungan aja. Jadi sebenarnya bagaimana menjelaskan ini? Apakah itu memang tidak mungkin terjadi, atau kalau itu mungkin terjadi apa syarat-syaratnya begitu? Karena ada juga menyatakan ini kayak kecepatan mobil yang dipaksa melaju sangat kencang itu bisa overheated gitu. Betul, betul. Nah, ini bagus nih pertanyaan ini. Bahkan untuk kali ini karena kita bicara utang, nanti kita hubungkan dengan utang. Ya, bisa kan? Jadi kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi itu dari beberapa sisi. Mari sisi pertama. Sisi pertama itu adalah bahwa kalau ekonomi tumbuh itu berarti produksi barang dan jasanya bertambah. Yes. Nah, kalau dinilai rupiah ya nilainya meningkat. Nah, pertambahan jumlah produksi barang dan jasanya itu naik 8%, berarti saat tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya bertambah 8%. Nah, kita belum pernah mengalami pertumbuhan 8% selama era reformasi. Ya. Kita hanya pernah mengalami tumbuh 8-10%, 9% itu di beberapa tahun era Soeharto, nggak tiap tahun juga, Mas. Kan gitu. Kalau rata-rata SBY itu 5,8, 5,65, 68. Jokowi ini 4,13. Ya kan? Mau 8 itu luar biasa. Dari sisi itu dulu. Nah, untuk memproduksi barang dan jasa yang bertambah pesat, bukan hanya bertambah pesat, bertambah saja, itu perlu apa yang disebut dengan satu konsumsi masyarakat. Benar nggak? Itu penyumbangnya. Kalau masyarakat nggak mengkonsumsi tinggi, gimana orang mau produksi? Kan nggak laku produksinya. Yang kedua namanya investasi. Si perusahaan-perusahaan dimaksud swasta, itu termasuk pemerintah si BUMN, menambah investasi itu artinya menambah kapasitas produksi, Mas. Dengan menambah kapasitas produksi itu tidak hanya menambah produksi tahun ini, tapi tahun-tahun mendatang. Berarti ada aspek investasi. Nah, yang ketiga, karena masyarakat mungkin tidak sepenuhnya bisa menyerap, harus diekspor. Jadi 3 ini kuncinya dulu. Jadi ekspor itu kan menyerap produksi kita. Nah, 3 macam ini jurus siapapun yang mau menjadi menaikkan pertumbuhan ekonomi. Nah, tetapi itu dilihat dari sisi itunya. Dilihat dari sisi lainnya, kira-kira kita produksi di sektor apa saja yang dorongannya kuat. Nah, menurut struktur itu porsi terbesar kita itu memang betul industri, ya. Tetapi mepet-mepet dengan pertanian, mepet-mepet dengan perdagangan. Nah, kalau misalnya kayak hilirisasi segala macam itu memang sebagian masuk industri, sebagian masuk pertambangan. Ini kalau diutak-atik itu tidak bisa. Misalnya hilirisasi itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
ya bisa dikatakan antara 0 sampai 0,1, 0,2 dari angka 5 atau 6 loh. Mhm. Make sense nggak? Ya kalau dikencengin lagi dia jadi 0,3 dari 8 kan besar. Untuk Betul. mendorong 8 harus industri. Nah industrinya, saya ambil contoh mikronya. Betapa menjeritnya industri tekstil Indonesia. Tekstil itu adalah salah satu andalan kita di masa lalu. Sekarang jerit, ya, mau Ya. alas kaki, pakaian dan sebagainya. Begitu juga dengan apa yang disebut dengan konstruksi. Ini menarik, Mas. Konstruksi ini kan mestinya dengan pembangunan infrastruktur dia Ya. meningkat pesat, tapi Ya. faktanya tidak, karena sebagian konstruksi itu tidak mendorong langsung karena ada hal yang terkait dengan luar negeri. Ini Hmm. harus kita ingat juga ini bahwa produksi yang inputnya dapat dari luar negeri mengurangi pertumbuhan. Maka dengan cara satu tadi dari sisi unsur konsumsi, kalau pemerintah majakin tinggi, ya konsumsinya kan tertahan. Ya. Kalau pemerintah memajaki tinggi, swastanya investasi tertahan. Tertahan itu berarti kan nggak bisa kenceng. Loh dari mana? Bagaimana dia bisa ekspor? Kalau daya saingnya lemah. Nah, betul dibuat jalan dan sebagainya. Intinya logika satu dan satu ini untuk 8, jangankan 8, Mas. Untuk mempertahankan 5 aja pemerintah harus kerja keras. Dari sisi 2, dari sisi sektoral. Kalau misalnya hanya mengandalkan beberapa sektor yang sedang dikemukakan, tadi sebutlah subsektor hilirisasi, nggak masuk. Nah, memang saya dengar kabar Pak Prabowo ini ingin mendorong pertanian, ya, Mhm. karena pertanian gede. Tapi yang didorong bagian mananya dari pertanian? Kalau misalnya industri pertanian, itu pemerintah tidak akan mampu investasi di industri pertanian, pasti mengundang investasi asing, investasi besar. Dan Ya. itu asing. Kalau yang masuk asing, berapa dorongannya terhadap pertumbuhan ekonomi? Karena harus ada yang dikeluarkan untuk bayar, untuk Hmm. return ya, untuk kembalian. Jadi logikanya sulit ini untuk pertanian. Industri kita belum mendengar industri apa yang mau diunggulkan. Industri terbesar kita, mungkin banyak yang belum sempat menyimak. Industri terbesar kita itu adalah industri makanan dan minuman, Mas Hersu. Sepertiga dari industri. Nah, Ya. maksudnya seandainya kita kayak Thailand gitu ya, dipush pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang membantu industri makanan minuman, baik yang bersifat melayani domestik maupun yang keluar. Jadi misal jangan, ya, masa kita kalah kopi namanya Starbucks, McD sama KFC lah, jangan Starbucks. Itu enak mana dengan Padang misalnya, dengan rendang Padang. Jauh. Sebetulnya, nah makanya, dan itu boleh dicek, kenapa rendang Padang tidak menjadi franchise internasional. Misal ini ada, tentu ini perlu banyak hal ya. Cuma yang kira-kira begini tuh Ya. kelihatan. Kita Ya. kopi produsen besar, Ya. coklat kita kakaonya produsen besar, tapi produk coklatnya kita ketinggalan. Kalau Hmm. itu ada bayangan. Tapi sejauh yang saya lihat dari narasi-narasi yang dikemukakan tidak ke sana. Maka sulit kan untuk 8%. Nah, Ya. kembali ke soal investasi tadi. Hmm. Sementara pemerintah ini berharap pemerintahlah yang investasi sebagaimana yang terjadi di era Pak Jokowi ini kan narasinya seolah-olah pemerintah toh yang Hmm. bangun jalan, bangun baik kan investasi. Loh, Hmm. pemerintah membangunnya dengan utang. Di satu sisi dia menambah aset, di sisi lain menambah kewajiban. Dan kewajiban dimaksud tidak jangka pendek, sampai nanti. Nah terus ini ada kaitannya. Mengapa Pak Prabowo waktu kampanye? Menurut saya itu bukan keseleo lidah, itu memang jadinya kan konsepnya jadi begitu. Kalau mau mendorong perekonomian tumbuh 50%, 8%, maka utang ditingkatkan agar pemerintah bisa investasi. Hmm. Nah, maka rasio utang 50% itu aman dari PDB ya. Ya. Coba seperti itu. Maka pembicaraan kita yang 2 kali sebelum ini jadi relevan semua. Bagaimana mau menambah utang? Hmm. Siapa yang mau ngutangi kita itu juga pertanyaan serius. Emang orang percaya nih di depan-depan. Nah, yang sekarang ini ngutangi pemerintah paling banyak itu adalah Bank Indonesia, Mas. Kemudian disusul Bank Umum. Jadi 2 nih. Asing kalah sama mereka. SBN ini ya. SBN kan utang itu namanya. Asing itu memang dengan Palas dengan ini seimbang lah bertiga ini. Tapi asing sudah wait and see. Maka sumber dana investasi yang mana yang dimaksud? Lalu ada muncul lagi ide tuh membuat apa itu kayak crowdfunding ya dari Family keluarga-keluarga office. gitu. Family office. Ah, ya Bang, ya itu sebenarnya semacam
crowdfunding. Benar itu, praktek itu di banyak negara. Sama dengan utang tadi di negara-negara yang sudah maju, Mas. Jadi karena di sana banyak orang kayanya, dia dengan bersama mereka tidak harus selalu melalui lembaga keuangan, melalui anunya sendiri. Ya, ibaratnya Mas Hersu kalau usaha dari duit keluarga kan biayanya lebih rendah. It's okay. Pertanyaannya sangat serius. Emang keluarga-keluarga itu mau? Jadi dari kita mendengar ide-ide yang lagi berkembang, antara lain karena sumber dana investasi itu selain utang sudah mulai kelihatan nih. Selain berutang, itu ada gambaran keluarga-keluarga kaya itu ya buat dana, ya, istilahnya crowdfunding ya, dana itu. Iya, Dan itu di family banyak office. negara dilakukan. Jadi sumber investasi itu kan bisa dari lembaga keuangan. Ya berutang lah gampangnya begitu toh. Nah bisa dari seperti, kalau dari diri sendiri bisa juga, maksudnya dari satu perusahaan. Nah, kalau dia keluarga besar ini kan jadi bisa. Tetapi itu mudah banget diomongkan. Tapi pertama, keluarga-keluarga yang sudah terlanjur punya banyak duit itu, dari prakteknya, dari data-data, mereka sedang banyak investasi di luar negeri, Mas Hersu. Ya, 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 ya. Itu Dan itu kemarin, terbukti dari ya, arus investasi kan, kita ya, bisa diskusikan itu. ya. Nah, meskipun tetap investasi di sini, artinya dia sudah menaruh telur di beberapa keranjang. Dia Dan kemarin tidak kan kita mau sempat bahas kan bagaimana ya, dari ekspor industri ekstraktif itu ternyata duitnya nggak balik ke Indonesia kan, justru sampai nah, Bank semacam Indonesia itu. memberikan Ya, sampai memberikan ya, semacam apa bonus, ayo balik, ya, ada insentif insentif, kembali, ya, tapi tidak seluruhnya diparuh lah. Maka itu jadi kelihatan ide ini rawan kan, betul. rawan. Nah, dan yang penting duit itu modal siapapun, ideologinya adalah untuk mencari keuntungan yang terbesar satu, Ya. yang kedua mencari yang aman, Mas, nggak hanya besar. Buktinya kita buat jual SBN itu bunganya paling tinggi, tapi asing masuk ke sini juga tidak berbondong-bondong. Karena ada faktor risiko. Dengan cara ini, problem utama untuk tumbuh 8% adalah sumber dana investasinya belum tergambar. Kalaupun Ya. ada, ya di kisaran naik ke 5% tadi. Dari selama era Jokowi kedua, laju investasi itu sebetulnya memang landai. Nah, berarti kan nggak ada. Maka kembali lagi ke ujung lagi. Kalau begitu kembali utang kan, yang paling memungkinkan untuk mendorong investasi, baik itu investasi pemerintah atau nanti diserahkan ke BUMN. Tetapi kita sudah bicara nih, yang mau membeli surat utang atau mengutangi, itu kan mesti juga melihat neraca kita nih. Ya, ya, ya. Nah, yang dilihat neraca, Mas, bukan pengumuman pemerintah. Kalau kita punya duit triliunan, nggak mungkin kita percaya dengan publikasi biasa kan. Pasti punya tenaga ahli yang memelototinya, maka kita tidak terlalu menarik. Nah, maka pilihan lain adalah naruh bunga yang tinggi. Selisihnya tinggi dari tempat lain. Nah, kalau begitu bisa menyelesaikan masalah sementara. Sampai orang ngukur aset kita cukup masih. Bisa jadi tahun pertama Pak Prabowo itu arus modal masuk itu besar, tapi terutama berupa utang. Mungkin. Tetapi berapa lama dia? Gitu. Karena dia bisa tidak sustain. Maka saya adalah termasuk kalau dipaksakan target tumbuh 8%, itu selain mustahil tercapai, umpama digenjot-genjot bisa 6, itu tetap berbahaya, Mas. Mengapa? Kita ini ideologinya harus dirubah. Ideologi maksudnya apa ya? Paradigma pembangunan ekonomi. Jangan ngejar tumbuh setinggi-tingginya. Tumbuh setinggi-tingginya itu bisa tidak merata. Kalau yang besar-besar tumbuhnya 20, yang kecil-kecil 0, itu nanti dibagi ya dapat angka 6, 7, 8% mungkin dalam satu tahun. Terus apa yang terjadi pada negara, pada rakyat? Jadi lebih bagus the growth lah istilahnya. Ya udah, pertumbuhan ekonomi itu acuan saja. Jangan digenjot. Yang digenjot itu pemerataan, kesejahteraan, dan seterusnya. Itu populis enggak juga secara ekonomi. Kenapa? Dalam tempo 2-3 tahun masyarakat itu bisa ditahan untuk tidak miskin, mulai makin sejahtera. Dia konsumsi. Konsumsinya jadi tidak hanya investasi, bagaimana memelihara konsumsi masyarakat. Dan pada saat bersamaan, tadi karena kita udah tahu salah satu tulang punggung kita industri makanan minuman, kenapa nggak fokus juga itu? Diseriusi gitu loh. Jadi kita di dalam sehari-hari sudah tahu tuh, Mas Hersu ini
beken tampil di YouTube, bisa jadi kalah kaya dengan pemulung yang serius bekerja kan, Kok dia tahu? mengolah sampah. Nah, jadi ada pebisnis sampah yang Ya. ya gitu loh. Hmm. Artinya tidak bisa dilihat begitu. Ya, Nah, ya. karena rakyat kita masih mayoritas di pertanian, kita harus mengembangkan industri yang memanfaatkan hasil pertanian mereka. Nah, Hmm. kurang lebih begitu terus saja. Terus yang berikut lagi, saya sendiri juga heran ya, kenapa kita habis-habisan mau narik utang luar negeri, investasi luar negeri. Kalau lihat duit di bank, duitnya ada, Mas. Hmm. Jadi di bank itu saat kita bicara ini ada duit masyarakat loh. Hmm. Duit masyarakat itu ya orang, ya perusahaan, ya Hmm. lah 9.000 triliun, Mas. Hmm. Dari 9.000 itu yang disalurkan kredit cuma 8.000. Hmm. Hmm. Jadi tidak 100%, 8.000 berapa. Terus bank kan punya duitnya sendiri tuh. Lo ngapain duit punya bank kalau cuma nyalurin duit orang lain, duit kamu tidak ikut disalurkan. Kan gitu cara logikanya. Hmm. Nah, jadi sebenarnya ada duit secara buku, ada idle. Duit masyarakat belum 100%, duit Ya. bank modal bank itu juga cukup tinggi. Karena Hmm. itu disebut kecukupan modal. Jadi kecukupan modal bank itu 25%, Mas. Jadi bank itu sebenarnya aneh kan, dia duitnya banyak tapi nggak disalurkan kredit. Mengapa? Nah, kembali ke diskusi kita yang awal. Daripada saya ngasih kredit ke Mas Hersu dan kawan-kawan, mending saya beli SBN, Bang. Ya, ya. Dari Nah, SBN saya dapat 6-7%, saya nyalurkan ke Mas Hersu 12%, tapi nggak aman. ya. Oke. Dan Pertanyaan saya gini. dan anunya mudah. Pertanyaan saya tadi kalau dengan logika Anda ini pertanyaan logika orang awam kan, tadi Anda menyatakan ada duit 9.000 triliun ya di bank gitu ya. Tetapi kan kita mesti detilkan lagi 9.000 triliun itu siapa ya yang terbesar yang punya kan? Kalau nggak salah kan datanya sekarang angka 5 miliar ke atas itu hanya sekelompok orang kecil saja, sementara yang di bawah itu yang banyak itu kita angkanya kecil gitu kan? Ya, kita sederhanakan ya. Jadi di bank itu menurut pembukuan, mereka punya sekitar 12.000, Mas. 12.000 triliun. Yang 12.000. 9.000 duit masyarakat. Yang Oke. 3.000 duit dia sendiri. Nah, Oke. modal kan. Hmm. Kita. Nah, yang disalurkan untuk kredit cuma hanya 8.000 sekian ratus. Jadi kan Hmm. ada duit lebih dari 3.000 kan. Hmm. Hampir 4.000 yang idle itu. Hmm. Nah, triliun. Nah, tetapi dari duit yang masuk tadi 9.000 triliun, itu Hmm. separuh lebihnya duit orang kaya. Dari Nah mana itu kita dia. tahu dia duit orang Ya. kaya? Hmm. Ya karena bank itu, LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, itu mengelompokkan semua rekening nih. Mau Betul, betul. ATM biasa, mau tuh Hmm. menjadi 7 kelompok. Kelompok Hmm. terbawah itu yang nilainya 100 juta ke bawah. Jadi Mas Hersu mungkin punya 5 atau 6 ATM ya, Hmm. tapi rata-rata ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang nol, cuma untuk kirim-kiriman honor saja misalnya kan. Hmm. Jadi 100 juta itu paling bawah itu ya, di bawah 100 juta itu kelompok Ya, 7 itu ya? 100 juta itu batas tir, Mas, batas kelompok. Tapi Hmm. rata-ratanya berapa coba? Hanya 2,9 juta. Jadi Nah, hati-hati. Jadi sebenarnya banyak yang kecil. ya, ya, Banyak ya, orang ya, punya rekening nggak ada isinya. Nah, ya, yang ya. besar itu kelompok 7. Kelompok Heeh. paling atas. Itu di atas 5 miliar. Satu rekening, bukan satu orang loh. Hmm, 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 Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 23 miliar. Berarti kan duitnya ada yang 100, hmm, 200, 300 kan? Nah, hmm. artinya yang di atas 5 miliar ini separuh. Kalau Ya. kita tarik lagi ke yang 1 miliar, prinsipnya duit itu duit mereka. Hmm. Duit mereka. Tetapi kan sudah ada di bank. Boleh dong bank nyalurin. Nah, Ya, sini bank hati-hati dia. Gimana kalau kelompok ini tiba-tiba menarik? ya, 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 Habis dia banknya. ya, Nah, ya, kalau ya, Mas Hersu narik semua rekeningnya, paling-paling juga 40 juta kan. Nggak ya, goyang ya. bank. Kalau ada Hmm. loh 40 juta. Iya, ya, kok tahu tuh? Jadi kita antri semua nih di depan ATM, Mas. Seluruh Ya, rakyat Indonesia yang punya nggak akan nggak ada menggoyang masalah bank, ya, nggak nggak akan. akan masalah. Karena Kalau nilai keseluruhannya itu hanya 10%. Kan bank hmm, mampu tuh, duitnya banyak. Tapi kalau yang gede-gede ini narik, dan jumlahnya nggak banyak. Hanya ah, sekitar 200.000 rekening, nggak sampai. dua hmm, ratus ribu rekening kan orangnya nggak sampai lagi. ya, Dan ya, orang ya, itu mungkin saling kenal. Nah, kembali ke tadi, keluarga yang mau dibuat kelompok tadi. Kalau mereka memang tadi dimaui buat perusahaan uang, duit yang ini aja ya, bisa saja dia salurkan, nggak usah ngumpul-ngumpulin lagi kan. hmm, Nah, artinya kita ini bermasalah dari hulu ke hilir, di tengah-tengahnya juga bermasalah. hmm, Saya mungkin mudah-mudahan saya tidak bermaksud menggurui. Jadi kalau ngelihat ekonomi itu jangan hanya lihat kinerja ujung. Ujung itu kan produksi barang dan jasa, lalu pendapatan. ya, Di hulunya itu untuk menggerakkan ini ada investasi, hmm, ada perusahaan, ya toh, ada aliran pembiayaan, aliran dana untuk itu. Ini bisa dilihat semua sudut.
kita bermasalah di semua sisi. Orang kalau punya duit, itu lazy kecenderungannya di Indonesia. Ngapain saya risiko buat usaha-usaha yang aneh-aneh? Saya taruh di bank atau saya belikan di SBN. Pemerintah juga agak agak luar biasa langkahnya. Ya. Ketika bank-bank sudah mulai ini, dia buat Oke. SBN retail, Mas. Jadi punya duit 100 juta sudah bisa punya. Loh, Oke. kalau begini, nah kira-kira begitulah. Ujungnya sama masih, bahwa pemerintah sejauh ini mengandalkan dana utang, apapun sumber utang itu. Oke. Dan ketika tanda petik membabi buta melakukannya, utang bertambah, tidak hanya utang bertambah, duit-duit yang harusnya bisa untuk berproduksi di masyarakat, itu bisa tertarik gitu, tersedot. Nah, gitu, Mas. Oke. Nah, kalau kita ringkas ya, kita bikin pointers gitu ya, Prof. Awalil, bagaimana caranya kita pemerintah ini kalau menyelesaikan utang mungkin nggak mungkin tahapan untuk semakin tidak tergantung pada utang itu. Kalau kita bikin poin-poinnya apa saja yang Oke. Nah, Satu, ada kesadaran dulu bahwa ada krisis, sense of crisis, ada bukan sense of krisis lah, crisis. kita Ya, menuju satu. krisis. Oke. Supaya ini enggak. Yang kedua, belanja itu harus lebih efektif dan efisien. Artinya prioritas belanja, dan ini DPR bisa berperan, kita juga bisa berperan. Saya ingin contohkan sekali lagi, banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Yang ketiga, pendapatan bisa, tetapi nggak usah habis-habisan dibelanja. Karena harus dipilah-pilih nih. Kalau belanja yang menyebabkan konsumsi masyarakat itu terdorong drastis turun, yaitu di hold itu ditahan, Mas. Bukan berarti nggak boleh majaki rakyat ya, haruslah rakyat. Kita beli apa aja juga pajak. Tapi buru-buru menaikkan dari 10 ke 11, 11 ke 12, jadi beli apapun kita 12. Kalau yang perokok itu saya tolong perhatikan tuh di rokoknya itu sudah 40% itu. Jadi kalau ngerokok itu 40%-nya untuk pemerintah. Nah, 3 ya sudah. Yang keempat, ketika belanja bisa diefektifkan, pendapatan tidak harus meningkat pesat tapi ditahan, maka kebutuhan untuk tambahan utang baru kan sedikit berkurang tuh, Mas. Bertambah tapi sedikit berkurang. Ini kalau ada sense of crisis bisa dibuat apa istilahnya pokja atau apa di pemerintahan beranggotakan. Ya kan artinya memberi masukan. Menyimpang sedikit saya, belanja itu bottom up, Mas. Menteri-menterian mengusulkan nanti baru dipilah-pilah. Ini kan nggak benar. Bukan nggak benar ya, nggak efektif. Maka lalu dengan cara kemudian menelisik, ini utang-utang ditelisik ulang nih. Mana yang bisa digeser-geser. Namanya restrukturisasi. Bahkan kita tidak usah lagi tanggung ini. Kita juga tergantung luar negeri kok. Jadi malu-malu. Kita nggak cari pinjaman luar negeri karena kita tidak ingin bergantung luar negeri. Tapi jual SBN minta dibeli orang luar negeri, itu beda cara saja. Yang dulu di zaman waktu dikritik itu ngutang langsung ke perusahaan Jepang, ke perusahaan Amerika. Yang ini sekarang dengan cara surat utang tapi minta dibeli sana. Ya kita memang lebih leluasa duitnya masuk. Nah, ini berarti namanya restrukturisasi, rescheduling utang. Dan ini juga perlu terbuka. Nah, dengan baru kita yang kelima tadi skenario pertumbuhan ekonominya. Jangan membebani perekonomian untuk kembali berutang banyak. Bahkan untuk swasta, BUMN. Kalau 5 ini dilakukan, maka kita lalu bisa buat skenario tadi. Ya udah skenario-nya tidak usah ekstrim. Tingkat pertumbuhan utang kan kalau kita buat rata-rata kemarin di kisaran 10% tiap tahun tambahnya. Kita buat naiknya hanya 2-3% di 3 tahun pertama. Di tahun keempat, kelima, tambahannya loh nol, utangnya tetap. Nah, baru di berikutnya lagi dia turun. Nah, dengan begitu perlahan-lahan kita akan lepas dari jeratan utang. Utangnya masih ada, tapi sudah tidak menjerat leher lagi. Jadi gitu kira-kira. Kalau kira-kira kita mengambil analogi sebuah rumah tangga, itu lifestyle itu dikurangi ya. Pembelian itu kebutuhan bukan keinginan, gitu ya kira-kira. Setuju itu paling gampang itu. Yes, oke. Jadi ini sekedar masukan saja ya buat pemerintah. Kita masukan kan. Tapi kan gini, dalam era demokrasi seperti ini, kita tahu bahwa banyak kebijakan itu sebenarnya orientasinya bukan betul untuk pembangunan, tapi lebih pada faktor elektoral. Itu yang jadi persoalan kan. Itu berarti bukan, saya mungkin kebetulan saya beberapa hari yang lalu ikut FGD, tidak terpublikasi. Kita ber-15, Mas. Yang ekonom cuma saya, yang lainnya profesor-profesor politik. Bahwa isinya itu kegundahan lah. Nah, tapi saya ingin kutip sebagian kesimpulan di situ, memang
politik kita memang betul-betul mereka itu sangat prihatin gitu bahwa keputusan diambil seperti apa. Lalu ada seorang ahli hukum juga, profesor hukum juga di forum itu, ya bagaimana hukum tidak taat asas. Ini bukan yang soal penyalahgunaan yang di sidang-sidang itu loh, itu satu hal. Ini taat asas aturan-aturan itu, misalnya ada undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, itu saja banyak yang tidak taat asas karena Ya. yang peraturan lebih detail itu suka mengakali peraturan atasnya karena samar. Sehingga ini kan harus dibenahi juga di luar soal hukum yang dialami masyarakat. Maka ke kasus utang kita ini saya akhirnya bersuara di forum itu. Menurut saya pemerintah diberikan kebebasan terlalu besar dalam soal mengelola utang, bahkan mengelola anggaran pendapatan belanja negara. DPR sangat minimal. Anunya loh, terlepas DPR-nya mau atau tidak mau, memang batas wewenangnya kecil. Yes. Nah, apalagi kita rakyat. Mas Hersu, kita berdua podcast begini aja masih ada komen-komen ini hoax atau tidak kan? Ya. Ya kan, Oke. bayangkan data Keterlibatan kita semua saja pihak ya. diragukan Jadi ya ada pembicaraannya. keterlibatan semua pihak ya, DPR, Nah, rakyat, itu betul. Nah, stakeholder ini dan ada ya, willingness dari saya kok pemerintah juga. masih percayalah kalau benar-benar ada itikat itu dari semua pihak, tentu sebagiannya dengan tekanan politik ya. Ya, Karena nggak mungkin juga niat baik nggak cukup. Ya, Tekanan oke. politik, ya, di elektoral itu juga harus mulai rakyat kita ini disadarkan Ya. dengan podcast seperti ini, bahwa lu elektoral itu jangan soal jangka pendek, Ya. harus mencari pemimpin pusat, daerah, dan Ya. siapapun anggota DPR yang memikirkan nasib bangsa ini jauh ke Ya. depan. Oke. Baik, terima kasih Prof. Awalil ya. Kita sambung lagi. Ini jangan dijejelin semua, nanti ini terlalu berat kalau Boleh itu dijejelin semua ya. Kita cicil. soal apa struktur modal di Ya. bank segala itu bagus tuh Ya, dianalisis oke. ya. Kita cicil satu persatu nanti ya. Ini Ya, kan siap. tujuannya untuk literasi. Oke, terima kasih sekali lagi Prof. Awalil untuk literasinya kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.